kenapa sih harus diperingati di tanggal 10 November itu sebagai Hari Pahlawan gitu. Oke. Apa yang paling besar itu yaitu tadi pertempuran di Surabaya Karena dan menewaskannya sangat banyak. menewaskan banyak korban jiwa. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Necis, kembali lagi di podcast Necis Talk Juara bersama aku Juan yang akan menemani kalian semua sampai akhir video nanti. Kita di sini sudah bersama salah satu guru mata pelajaran sejarah Ya, di SMA Negeri 1 betul. Cilimus, Bapak UU Mauludin. Iya. Apa kabarnya Bapak? Terima kasih Juan. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Jonita hari ini? Alhamdulillah Tetap semangat? baik. Sangat semangat ya walaupun cuaca lagi pancaroba, kita harus tetap semangat ya, Ya, Pak. betul sekali. Setuju. Ya, harus jaga kesehatan teman-teman Oke, semua. iya, betul sekali. Iya, kita sudah bersama guru sejarah nih guys. Dan pasti kita juga akan membahas tema yang sangat baru banget nih kemarin kita laksanakan kegiatannya yaitu Ya, memperingati Hari Pahlawan 10 Iya, 10 November. November. Iya. Dan kita di sini pasti akan menanyakan sesuatu seputar hal tersebut ya guys. Jadi stay tune video ini sampai akhir. Nah, Pak, bagaimana sih kesan Bapak untuk di mata pelajaran sejarah itu sendiri? Apa yang membuat Bapak tertarik gitu untuk mengambil mata pelajaran sejarah ataupun jurusan sejarah lah ya dulunya gitu di kuliahnya? Oke, terima kasih pertanyaannya Juanita. Sama-sama Bapak. Kenapa di sini Bapak itu mengambil jurusan sejarah? Iya. Ya, karena sejarah itu kan ilmu yang membahas tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu. Betul. Nah, banyak ya peristiwanya itu. Banyak ada sekali, tentang peperangan, ada tentang pahlawan, ada tentang kerajaan. Nah, sebetulnya Bapak itu tertarik itu pas waktu kecil kan suka ada yang buku-buku yang jadul ya, yang berisikan tentang kerajaan-kerajaan atau Wali Songo kayak gitu ya. Iya. Nah, dari situlah timbul ketertarikan gitu. betul. Ketertarikan untuk mengambil jurusan sejarah dan memperdalam ilmu sejarah. Iya. Itu Wah, awalnya. itu keren sih Pak. Sampai akhirnya sekarang sudah bisa menjadi guru mata pelajaran sejarah sudah bertahun-tahun ya Pak? Sudah. Iya, sudah lumayan lah ya. Nah, sebagai guru mata pelajaran sejarah, aku juga mau nanya nih. Penasaran nih pasti aku dan teman-teman yang lain juga, kenapa sih harus diperingati di tanggal 10 November itu sebagai Hari Pahlawan gitu. Oke. Kalau misalkan dibacakan secara spesifik panjang ceritanya ya. Gak akan kelar ya Pak. Di sini Bapak akan menyampaikan intinya saja. Oke, boleh. Oke. Hari Pahlawan itu kan hari nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yang diperingati setiap tanggal 10 November. Betul. Nah, Hari Pahlawan ini merujuk pada puncak peristiwa pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Di mana pada masa itu Indonesia yang sudah merdeka kemudian berhadapan lagi atau berperang dengan tentara sekutu, dalam hal ini adalah Inggris dan Belanda. Jadi Belanda itu ketika sudah pergi dari Indonesia kemudian datang lagi ke Indonesia untuk menjajah lagi. Nah, apa yang menyebabkan pertempuran Surabaya itu? Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya, kita kan merdeka tanggal 17 Agustus ya, 1945. Nah, Oktober berarti 2 bulan kemudian, ya Oktober kan ya? Iya, Agustus. 2 bulan itu Oktober tepatnya, tanggal 25 itu tentara sekutu yang terdiri dari tentara Inggris dan Belanda itu datang lagi ke Indonesia. Nah, tujuannya apa? Memang tujuan awalnya itu adalah untuk mengamankan tahanan perang. Dalam hal ini adalah orang-orang Jepang. Iya betul. Yang ditawan oleh bangsa Indonesia. Nah, pada saat itu ternyata Belanda itu punya maksud lain, yaitu ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan cara apa? Nah, tanggal 25 Oktober itu tentara sekutu datang, kemudian tanggal 27 itu tentara sekutu itu mulai masuk ke kota Surabaya di bawah
pimpinan Brigadir Jenderal Albertine Walter Soter Malabi, atau bisa disingkat dengan WS Malabi. Biasanya Malabi ya. Di sana itu mereka membentuk pos-pos pertahanan di Surabaya itu. Oh. Ya. Nah, terus sesudah membentuk pos-pos pertahanan, mereka juga menyerang penjara yang berisikan tawanan orang-orang Jepang tadi. Ya, yang tadi ditahan. Iya. Dia menyerang menyerang penjara, kemudian membebaskan tawanan dan melucuti senjata Jepang. Nah, selain itu juga ternyata mereka juga memerintahkan kepada Indonesia untuk menyerahkan senjata mereka. Nah, dari situlah timbul protes. Diproteslah oleh Indonesia. Kemudian tanggal 28 Oktober itu di bawah pimpinan Bung Tomo, ya, mereka melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan yang dibuat sekutu tadi, dan berhasil untuk merebut kembali tempat-tempat yang penting. Itu. Sebetulnya tanggal 29 itu 29 Oktober ya. Iya, 29 Oktober. Sudah dilakukan gencatan senjata. Jadi gencatan senjata itu adalah sebuah penghentian tembak-tembakan antara sekutu dengan bangsa Indonesia. Okay. Namun bentrokan juga itu masih terjadi meskipun ada gencatan itu. Tapi juga bentrokan itu masih terjadi di setiap pelosok-pelosok di kota Surabaya. Puncaknya itu adalah dengan tewasnya WS Malabi tadi ya. Yang pemimpinnya tadi. Puncaknya itu. Inggris kemudian marah karena jenderalnya kan terbunuh nih. Meninggal. Ya, meninggal. Iya. Kemudian Inggris itu melakukan serangan balasan. Nggak terima mereka. Ya, nggak terima. Pada tanggal 10 November pagi, Inggris itu mulai melakukan serangan sebagai bentuk balasan. Nah, diresponlah oleh bangsa Indonesia dengan melakukan perlawanan lagi. Nah, adanya perlawanan dari bangsa kita itu kemudian ditanggapi lagi oleh Inggris itu dengan mengeluarkan sebuah ultimatum. Atau perintah lah. Perintah di mana isinya itu yang pertama itu bahwa para pemimpin Indonesia yang berada di Surabaya itu harus melaporkan kepada tentara sekutu dalam hal ini. Yang kedua, masyarakat Indonesia yang mempunyai senjata itu harus diserahkan kepada Inggris. Terus yang ketiga, para pemimpin yang tinggal di Surabaya itu harus segera melaporkan paling telat jam 6 pagi. Gitu. Ternyata ultimatum itu tidak didengar oleh Indonesia. Ya. Nah, karena tidak didengar, maka Inggris semakin marah nih. Iya, ngamuk ya dia. Akhirnya dia ngamuk nih, melancarkan berbagai serangan dari udara, darat maupun laut. Ya. Nah, setelah itu pecahlah pertempuran terbesar di Surabaya itu pada tanggal 10 November 1945. Nah, pertempuran ini memakan waktu itu kurang lebih 3 minggu ya. Kurang dari 3 minggu. Dan tentunya menewaskan banyak korban jiwa. 20.000 warga itu menjadi korban, dan 1.600 itu tentara Inggris itu terbunuh, hilang, dan luka-luka. Nah, atas kejadian itulah, atas penghargaan atas pengorbanan pahlawan di peristiwa itu, maka pemerintah pada tahun 1959 itu menetapkan bahwa 10 November itu sebagai Hari Pahlawan Nasional. Dan ini diperkuat oleh Kepres nomor 316 yang di sini itu dimuat tentang hari-hari nasional, bukan hari libur ya. Nah, tentang itu tadi, yang tentang Hari Pahlawan tadi, dan diputuskan oleh Presiden Soekarno. Gitu. Wah. Itu sangat ceritanya. Walaupun waktunya hanya 3 minggu, tapi menjadi pertempuran yang sangat besar. Sangat besar dibandingkan dengan, sebetulnya banyak sih pertempuran itu. Tapi yang paling besar itu yaitu tadi pertempuran di Surabaya. Menewaskannya sangat banyak. Menewaskan banyak korban jiwa. Wah. Itu guys, latar belakang dari kenapa tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi semua udah tahu ya cerita di balik hal tersebut. Dan kita sangat mengapresiasi hal tersebut, dan wah, itu pengorbanan yang sangat berharga
bagi kita semua Iya, gitu. betul. Oke, kita beranjak ke next question, Pak. Oke, apa? Pertanyaan selanjutnya Siap. nih. Bagaimana cara Bapak di era sekarang gitu kan pasti anak-anak juga udah Gen Z ya, kita sebut Gen Z. Oke, ya. Sudah banyak yang Kalau Bapak berarti generasi aduh, apa nih? apa ya? Generasi milenial. Oh, milenial ya, masih ya. Masih masuk milenial ya ternyata ya, teman-teman. Ya, pasti kan Gen Z khususnya, apalagi sekarang udah ada yang baru nih Pak, Gen Alpha. Alia. Iya, itu sudah. Kalau Gen Z itu praktis orangnya. Iya sih, Tidak gak mau mau ribet. ribet. Iya, betul sekali. Pasti mikir kayak apa sih sejarah kuno, apa sih pahlawan-pahlawan gitu. Iya. Dan bagaimana nih Pak cara Bapak sebagai seorang guru khususnya gitu ya mengajak mereka untuk yuk gitu. Iya. Oke. Ketika Bapak mengajarkan sejarah kepada anak-anak Bapak di kelas itu tentunya kan ada hambatan juga kan, ada Betul. tantangan. Hambatannya juga ya yang pertama itu ada dari anaknya. Kalau misalkan Bapak perhatikan itu minat terhadap apa ya, terhadap sejarah itu kan sangat rendah ya. Iya. Anak-anak itu. Jadi anak-anak itu mindset anak-anak itu ketika mendengar mata pelajaran itu adalah membosankan. Banyak hafalan yang harus diingat dan segala macam. Betul sekali. Ya. Tantangannya ya. Nah, di balik tantangan itu Bapak harus berpikir nih gimana caranya anak itu bisa antusias. Nah, sehingga di sini Bapak ketika mengajar itu ya tadi menggunakan sebuah media yang tentunya media yang sangat apa ya, inovatif, terus yang sangat apa ya, media yang sangat menarik ya. Sehingga si anak itu ya pastinya itu kan ketika media itu menarik pasti anak itu kan akan antusias. Iya. Akan Itu. tertarik ya. Ya, setidaknya mereka juga akan tahu gitu, memperhatikan. Dan apakah Bapak menggunakan teknologi-teknologi yang ada sekarang atau platform YouTube atau apa gitu? Ya. Oke, kebetulan ada materi yang memang harus itu tadi ya, harus mengkolaborasikan dengan sarana yang ada gitu ya, atau misalkan media yang menarik. Contohnya itu film dokumenter. Film dokumenter itu kan ya harus diambil dari itu tadi ya, dari YouTube. Video YouTube. Terus juga kan gambar-gambar yang mungkin yang menarik, yang relevan dengan materinya juga kan harus disesuaikan juga itu. Terus juga itu tadi sarana juga kan harus mendukung juga. Adanya laboratorium IPS juga kan sangat mendukung sekali, khususnya untuk mata pelajaran sejarah. Iya. Ya, dan berbicara terkait pahlawan, pasti semua orang memiliki tokoh yang menjadi panutan atau menjadi tauladan gitu. Nah, penasaran gak sih guys, Pak UU nih sebenarnya siapa sih panutannya gitu? Boleh lebih dari satu juga gak apa-apa deh Pak, buat Bapak gak apa-apa gitu. Panutan yang pertama itu adalah Nabi Muhammad ya. Oke. Terus yang kedua itu orang tua Bapak. Itu panutan yang setelah Bapak pegang. Ya. Terus yang kalau misalkan dari itu banyak sih ya tokoh-tokoh itu. Ada Soekarno itu kan presiden yang pertama kita ya. Betul, presiden pertama. Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ahmad Subarjo juga. Banyak sih tokoh-tokoh nasional itu yang sangat menginspirasi Bapak. Tidak bisa disebutkan satu-satu karena banyak nih. Sangat banyak listnya banyak guys. Jadi gak bisa disebut satu-satu. Intinya dari karakter-karakter mereka dan ya yang menjadikan itu sebagai karakter keberanian, karakter kecerdasan juga kan itu bisa lebih menarik ya dari mereka. Sampai akhirnya kita berada di sini guys, kita merdeka gitu ya, sudah merdeka berkat pengorbanan dan perjuangan mereka. Jadi kita ya tinggal menikmatinya dan menghargainya sebetulnya. Menikmati dan mempertahankannya itu yang sulit ya. Itu mempertahankan. Karena sudah banyaknya pergeseran-pergeserannya saat ini ya Pak. Betul tantangannya. Dan karena dari tantangan tersebut pastinya kita harus memiliki cara, dan kita membutuhkan guru sebagai pahlawan kita juga ya, sebagai siswa-siswi menjadi fasilitator kita gitu ya, untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di era zaman sekarang juga. Bagi kita para siswa itu sebenarnya susah ya untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Dan makanya untuk di sesi-sesi terakhir ya, kita mau nanya tentang harapan dan juga ya harapan dulu deh, harapan untuk
para siswa-siswi Necis Oke. dan untuk ya masyarakat Indonesia ya mungkin yang menonton video ini ya go internasional Oke. juga barangkali. Harapannya untuk siswa-siswi Necis itu yang pertama selalu taati peraturan yang ada di kita tentunya ya. Oke. Terus yang kedua tetap punya semangat belajar yang tinggi, harus bisa apa ya menanamkan sikap kerja keras tentunya, integritas, kejujuran tentunya, dan rasa nasionalisme yang tinggi. Itu harapannya bagi siswa-siswi Necis. Oke. Kalau misalkan bagi masyarakat Iya, banyak itu untuk yang luas nih, Pak. ya tolong dukung channel Waduh, ya. ini. Jangan lupa guys dukung channel ini ya karena Iya. kita akan membahas topik yang wah. Mudah-mudahan dengan adanya apa ya podcast ini Iya. bisa memajukan lagi, bisa lebih dikenal SMA Negeri. Oke, amin gitu. Ya. Dan barangkali ada pesan-kesan Pak untuk kita semua nih, kesan-pesan atau apa quotes atau apa boleh? Kuat boleh. Boleh Oke. banget. Karena ini hari pahlawan ya. Iya. Jadi gini, pahlawan sejati itu tak pernah kena rasa lelah. Jangan takut punya mimpi besar, karena pahlawan pun pernah punya mimpi besar. Jadilah pahlawan di bidangmu masing-masing. Oke, itu wah sangat sedap nih quotes-nya ya. Jadi kita sebagai siswa-siswi khususnya jangan merasa insecure, jangan apa. Iya. Kita bisa di bidang kita masing-masing ya, teman-teman Harus tetap semua. percaya diri pada kemampuan diri masing-masing. Dan menggapai cita-cita yang setinggi Iya, langit gitu ya, Pak. Oke, dan kita sudah mencapai penghujung acara. Terima kasih Oke, Bapak UU terima kasih juga. sudah berkenan untuk hadir dan mengganggu waktunya gitu. Terima kasih juga sudah mengundang Bapak. Iya, sama-sama. Semoga nanti bisa diundang lagi ya Pak, mau ya Siap. Pak. Tetap sukses ya Oke, amin amin. untuk podcast Necis ini. Iya, amin. Dan semoga juga teman-teman yang menonton video ini sukses Betul. ya Pak. Betul. Siap. Iya, dan terima kasih juga kami haturkan kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kita juga masih akan tetap Ya. ada video-video selanjutnya dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Aku Juan pamit undur diri. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.